Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngobrol secara santai tentang iPhone 4S dan juga iPhone 5C yang ada di tangan gue ini teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 4S dan 5C ini pada masanya itu adalah smartphone yang flagship menurut gue secara pribadi. Tapi kalau untuk tahun 2024 ini udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan lebih tepatnya hanya untuk pajangan aja teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas secara detail teman-teman ya. Let's go. Oke guys, jadi kita akan mulai dari iPhone 4S dulu. Jadi untuk 4S ini sendiri pada masanya itu sangat-sangat flagship teman-teman. Harganya itu tembus hampir 10 juta. Gue masih ingat dulu tante gue beli di angka 8,8 juta ya. Storage-nya kalau nggak salah 32 GB teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 4S ini sendiri rilis tahun 2011. Jadi umurnya sekarang itu udah 13 tahun teman-teman. Nah, ini besaran layarnya itu cuma 3,5 inci, kemudian untuk kamera belakangnya di 8 megapiksel, cuma bisa nge-record di 1080 30 frame per second. Untuk kamera depannya masih VGA teman-teman ya. RAM-nya juga masih di angka 512 MB, kecil banget ya, nggak sampai 1 GB. Kemudian chipsetnya A5 dan juga untuk baterainya di angka 1400 mAh teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 4S yang ada di tangan gue ini storage itu 32 GB ya. Di sini gue langsung masuk ke bagian iOS-nya dan di sini iOS-nya tuh udah mentok iOS 9 teman-teman ya. Di sini kita cek bareng-bareng kalau untuk iPhone 4S gue tuh kalau nggak salah 9.3.6 teman-teman untuk iOS yang bisa terinstall di iPhone 4S ini teman-teman ya. Nah, untuk mengenai kalian bisa lihat sendiri di sini versi 9.3.6 dengan kode nomor 13G37 teman-teman ya. Nah, so far kalau untuk iPhone 4S ini sendiri di tahun 2024 memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi sejujurnya yang ingin gue share ke kalian itu adalah dari sisi fungsionalitasnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 4S gue ini sebenarnya kalau diajakin untuk buka Instagram itu masih bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian buka Instagram kadang dia bisa, kadang dia error teman-teman. Ini yang bisa gue share ke kalian. Nah, kemudian kalau untuk baca berita teman-temannya di detik seperti ini, mana detik teman-temannya di baca berita detik seperti ini juga masih terbuka tanpa ada permasalahan sama sekali. Tapi memang namanya juga udah iPhone jadul, pasti dia rada lemot ya pas bukanya. Kalian bisa lihat sendiri ini pas dia loading ke detik.com ini itu tuh membutuhkan waktu yang lumayan agak lama teman-teman, agak lama ya, mungkin sekitar 3 atau 4 detik teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri dia itu ternyata masih bisa ngebuka detik.com. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri pas gua ajakin seperti ini tuh dia udah mulai kelihatan lemot teman-temannya, yang menurut gua secara pribadi wajar ya, masih bisa buka juga masih kayak keren aja menurut gua secara pribadi teman-temannya. Nah, kemudian masih ada assistive touch-nya juga masih berfungsi dengan normal, nggak ada permasalahan sama sekali. Kemudian di sini kalau gua ajakin untuk buka ke Spotify juga masih oke aja teman-temannya. Nah, yang gua rasakan adalah kadang-kadang gua buka Facebook itu kebuka kemudian error, kadang force close. Belakangan ini udah nggak bisa buka Facebook lagi. Kemudian kalau Instagram itu masih bisa dibuka teman-temannya, dan menurut gue secara pribadi juga ngagetin gue loh kalau misalkan Instagram itu masih kebuka guys ya. Nah, ini gue buka Spotify dan juga untuk Spotify ini juga kelihatannya loadingnya agak lama. Tapi bagi gue secara pribadi kalau dengerin lagu selama 2 jaman itu masih kuat kok, asalkan baterainya di angka 100% teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 4S ini sendiri kan kita nggak tahu nih untuk kapasitas baterai health-nya itu di angka berapa. Jadi menurut gue secara pribadi asalkan bisa dipakai untuk dengerin lagu 2 jam lebih itu menurut gua udah lebih dari cukup ya, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali sekalian buat nelpon juga teman-temannya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk buka Spotify masih bisa aja, nggak ada masalah. Dan di sini kalau misalkan gua putar ya force close. Nah, ini terakhir kali gue buka sekitar 2 bulan yang lalu untuk dengerin Spotify masih bisa, tapi sekarang pas gue buka Spotify puterin lagu dia tiba-tiba force close loh teman-temannya. Ini adalah salah satu update terbaru yang gue dapat dari iPhone 4S ini, bahwa pas gue buka Spotify dia force close, padahal sebelumnya itu dia masih kebuka lancar. Apakah mungkin dia memang mulai sedikit error, kita nggak tahu. Ini gue akan coba lagi untuk buka dan gue akan dengerin lagu lagi, karena sebelumnya iPhone 4S ini hanya gue pakai untuk dengerin lagu aja atau dari dub gue aja ya. Jadi di sini kita buka lagi di sini, kemudian akan gue putar acak, gue nyalakan speakernya, masih bisa guys ya.
Oke guys, jadi sebenarnya tadi itu mungkin cuma sekedar force close biasa aja, tapi ternyata kalau untuk dipakai dengerin Spotify juga masih berfungsi tanpa ada masalah sama sekali teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk update terbaru dari Instagram yang bisa gue share ke kalian adalah kalau misalkan logout sebentar bisa teman-teman. Ini gue masukin password gue dulu guys ya. Ini gue masukin password gue, kemudian setelah kita login dia bisa tiba-tiba logout lagi. Jadi sebelumnya itu untuk buka Instagram sebenarnya lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Tapi untuk update yang terbaru ini dengan keadaan yang terupdate sekarang, dia sebentar lagi dia pasti akan kayak logout sendiri teman-temannya. Nah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Dia udah mulai tiba-tiba logout sendiri. Jadi software yang bisa gue rasakan ke kalian, yang bisa gue buka itu sebenarnya hanya dari Spotify, kemudian dari berita aja di detik.com ini teman-temannya. Kalau untuk sisanya itu dia udah mulai force close, masuk Facebook dia udah force close terus, kemudian untuk Tirto juga nggak kebuka sama sekali, YouTube udah nggak bisa teman-temannya. Kalau untuk MyXL di sini gue buka dulu, entah apa bisa atau nggak gue nggak tahu sama sekali. Nanti kita coba bareng-bareng aja teman-temannya. Nah padahal sebelumnya gue tuh pakai Facebook masih oke, buka Instagram masih oke, buka Spotify masih oke teman-temannya. Nah tapi sekarang kalau untuk Facebook udah force close, kemudian untuk Instagram udah bisa logout sendiri ya, jadi udah nggak bisa dibuka sebagaimana mestinya. Kalau YouTube memang nggak bisa, dan juga WA itu menurut gua udah nggak bisa lagi teman-temannya. Nah sini kalian bisa lihat sendiri untuk XL juga ini sepertinya udah. Nah ini biasanya pas gua masukin dia suka error force close teman-teman. Jadi memang hanya mentok di sini doang, dan untuk kegunaannya secara pribadi bagi gua 4S ini hanya sekedar buat dengerin lagu doang teman-temannya. Nah, gue sedikit penasaran dengan hasil fotonya. Di sini gue coba foto langsungnya untuk keadaan dengan real di malam hari seperti ini. Kita buka dulu fotonya, kualitasnya seperti ini. Nah, kita foto teman-temannya. Oke, ini foto. Kemudian kita langsung cek bareng-bareng. Untuk ngebuka hasil fotonya juga butuh sedikit waktu lama teman-temannya, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini hasilnya udah nggak bagus sama sekali teman-temannya. Jadi software kalau untuk 4S ini masih bisa berfungsi nyala seperti ini, sinyalnya juga masih aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Itu sebenarnya udah kayak hoki ya. Jadi kalau kalian nanya ke gua 4S ini di tahun 2024 ini bisa apa? Bisa buat dengerin lagu aja, sisanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue sarankan ke kalian nggak perlu pakai 4S lagi, kecuali buat kalian jadiin pajangan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang iPhone 5C teman-teman. Kalau untuk iPhone 5C ini sendiri sebenarnya mungkin lebih banyak menyasar ke anak muda ya pada masanya, karena ini 5C itu kalau nggak salah C-nya itu dari kata color ya, jadi berwarna-warni, ada warna putih, pink, biru, hijau, dan kuning kalau nggak salah teman-temannya. Nah kalau untuk iPhone 5C ini sendiri rilis tahun 2013, chipsetnya A6, baterainya 1500 mAh, RAM-nya udah 1 GB teman-temannya. Kemudian kalau untuk kameranya di bagian belakang ini di angka 8 megapiksel, kalau untuk kamera depannya juga di angka 1,2 megapiksel, udah nggak VGA lagi seperti di iPhone 4S teman-temannya. Nah sekarang kalau untuk iPhone 5C ini sendiri kita cek kalau untuk dari sisi iOS-nya itu dia mentok di iOS berapa, ini kita cek bareng. Kalau untuk 5C gue ini mentok di 10.3.3 teman-temannya. Nah di sini kalau untuk sehari-hari gue tuh cuman sekadar buat baca berita di Detik, kemudian buka Instagram, dan di Spotify gue suka dengerin lagu juga teman-temannya. Nah kalau misalkan kita buka Instagram di sini masih kebuka aja tanpa ada masalah sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, gue coba untuk scrolling seperti biasa. Ini tidak ada permasalahan sama sekali, yang menurut gue bagus. Sekadar nostalgia ya, buka iPhone 5C sambil scrolling sosmed itu enak banget sih menurut gue secara pribadi. Assistive touch-nya juga masih berfungsi dengan normal, tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian kalau gue buka YouTube ini biasanya suka force close sendiri. Nah ini sekarang perlu update karena kita udah nggak bisa update lagi, jadi YouTube udah nggak bisa dibuka sama sekali teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita buka di Spotify harusnya ini tidak ada masalah sama sekali, karena untuk 4S pun ternyata masih lancar-lancar aja untuk membuka Spotify teman-temannya. Nah jadi di sini teman-teman kalau untuk 4S untuk 5C ini, kalau untuk buka Spotify gue bisa pastikan ini berfungsi dengan maksimal tanpa ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah kemudian gue buka detik.com di sini juga sebenarnya nggak ada masalah sama sekali guys ya. Nah ini bisa kebuka, cuman yang gue rasakan mungkin dari CNN itu udah nggak bisa kebuka sama sekali. Nah yang gue notice ya sebenarnya untuk dari loadingnya nggak terlalu lama ya, bagi gue secara pribadi loadingnya malah bisa gue toleransi sih, santai-santai aja, yang penting kebuka
kebuka ya, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah kemudian kalau untuk dari CNN gue nggak tahu nih kebuka atau enggak, karena terakhir kali gue buka dia force close sendiri teman-temannya. Nah ini kita buka bareng-bareng, ini masih kebuka ternyata. Ini kita cek dulu apakah benar-benar bisa kebuka, dan ternyata memang masih bisa kebuka teman-temannya. Luar biasa ya, padahal sebelumnya gue tuh sering force close terus pas buka CNN News ini teman-temannya. Nah di sini gue juga akan tes untuk foto iPhone 4S gue ini. Di sini kita cek fotonya sendiri, kita coba lihat seperti ini, kemudian kita foto. Oke, di sini kemudian kita buka lagi di sini. Yang menurut gue secara pribadi hasilnya untuk 5C lumayan lah, bisa kelihatan gambarnya. Gue nggak bisa bilang ini bagus, nggak bagus sama sekali, tapi gue bisa bilang ini bisa bisa difoto dengan jelas objeknya terlihat dengan jelas teman-temannya. Nah jadi so far kalau untuk dua gadget ini untuk tahun 2024 itu sekedar hanya untuk pajangan itu boleh banget teman-temannya. Tapi kalau untuk 5C ini untuk WhatsApp itu udah berat banget. Kemudian kalau untuk buka YouTube juga udah berat banget, nggak bisa sama sekali. Yang bisa gue pastikan adalah Instagram bisa, untuk Spotify bisa, berita ringan seperti ini bisa. Kalau untuk Facebook gue pernah coba, ini dia juga force close teman-temannya. Nah jadi so far sebenarnya kalau untuk iPhone itu ternyata untuk pemakaian jangka panjang itu termasuk lumayan panjang teman-temannya. Nah kalau untuk 5C ini sendiri sebenarnya memang dia itu usianya kan 2013, sekarang itu berarti dia udah 11 tahun. Ini udah ini kalau nggak salah ini udah 13 tahun, tapi masih bisa bukain Spotify ya. Masih bisa nyala, masih bisa nelpon. Yang menurut gua secara pribadi sebenarnya it's okay aja. Kalau kalian bayangkan dengan Android mungkinnya yang umurnya udah belasan tahun, kayaknya udah nggak ada lagi yang berfungsi dengan normal ya, alias udah banyak rusak ya. Tapi kebetulan karena gua ngerawat iOS jadul ini atau iPhone jadul ini masih bisa berfungsi. Atau kalian yang mungkin punya Android yang udah umurnya belasan tahun tapi tetap kalian ngerawat, sebenarnya menurut gue juga masih bisa berfungsi ya. Tapi untuk beberapa aplikasi tertentu mungkin ya, karena gua nggak punya yang namanya Android jadul teman-temannya. Nah jadi so far dua iPhone ini gue peruntukkan untuk sekedar nostalgia, karena gue ingin mengingat kembali pada masa jayanya dua smartphone ini itu sangat-sangat melegenda teman-temannya. Jadi iPhone itu memang walaupun umurnya udah tua, tapi untuk nilai historinya tuh masih sangat tinggi teman-teman. Jadi buat kalian yang punya iPhone jadul ya masih berfungsi ataupun tidak ya tetap disyukuri aja. Tapi buat kalian yang masih punya iPhone jadul ini, coba share dong di kolom komentar iPhone jadul yang kalian pakai sekarang itu apa dan masih berfungsi atau tidak sih teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.